Shalom sahabat pelajar GKPS. Kakak Pendeta berharap adik-adik pelajar GKPS dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan, semangat untuk kami menjalani kehidupan setiap hari. Dan berikanlah kami kekuatan juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajar GKPS dimanapun berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Kakak Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema yang disuguhkan bagi kita semua, mati adalah keuntungan. Bagi adik-adik pelajar GKPS, bisa saja muncul dalam hati dan pikiran, kenapa ya Kak Pendeta? Kematian itu adalah keuntungan. Padahal sangat jelas dan kita juga pernah menyaksikan dalam kehidupan manusia, kematian adalah sebuah kengerian. Kematian bisa membawa seseorang di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Bahkan ada juga yang sampai mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan. Bagi manusia, kematian memang akhir dari segalanya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, kematian adalah jembatan yang menghantarkan kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Luar biasa sekali adik-adik. Nah, beranjak dari perjalanan kehidupan Paulus, pasti adik-adik sudah kenal dong Paulus itu siapa. Dan sedikit banyaknya adik-adik pelajar juga sudah pernah mendengar cerita tentang Paulus. Nah, pernah nggak dengar lagu sekolah minggu yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, benar sekali. Ketika Paulus hidup di dalam Tuhan, dia mengatakan bahwa Allah, Yesus, Tuhan hidup di dalam dirinya. Inilah yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Saat Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, ini harus diawali dengan hidup adalah Kristus. Jadi kita tidak boleh memisahkan kedua hal ini ya adik-adik. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajak adik-adik pelajar dimanapun berada. Ayo kita hidup di dalam Kristus. Artinya apa? Kita hidup kita untuk Tuhan, maka kita mati juga di dalam Tuhan. Jadi adik-adik pelajar, kalau kita mau menerapkan hidup di dalam Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Coba yang di rumah, ayo dipikirkan. Sebagai anak-anak pelajar GKPS yang hidup di dalam Kristus, apakah yang harus aku lakukan? Yang pertama, kita harus mampu dan mau mengawali, menjalani, dan mengakhiri hari-hari kita di dalam doa. Simpel sekali bukan adik-adik? Mengawali hari dengan doa.
menjalani hari dengan doa, kemudian mengakhiri hari di dalam doa. Tidak ada hari yang terlewatkan tanpa doa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita harus mau dan memberi diri, memberi waktu untuk baca kitab suci. Lagunya seperti apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, ya kan? Ya, ini adalah senjata kita untuk menjalani kehidupan. Dari sinilah kita beroleh kekuatan daripada Tuhan yang menjadi petunjuk, menjadi tongkat untuk menjalani kehidupan setiap hari. Dan kemudian apa adik-adik? Sebagai pelajar yang hidup di dalam Kristus, yang hidup di dalam Tuhan, kita juga harus mampu dan mau untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Ketika Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, ingatlah bahwa ada kata yang harus dikerjakan sebagai dasar dan landasan hidup kita sebagai orang yang percaya. Hidup adalah Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan mengajari kami, membantu kami untuk lebih memahami firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak pelajar, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.